Tenun sotis suku Dawan Timur Tengah Selatan dibuat dengan cara menenun dan menyulam menggunakan alat yang disebut sia. Sia dipakai mengungkil helai-helai benang lungsin pada lembaran tenun dan masukkan benang pakan untuk membentuk motif-motif timbul. Karena dilakukan dengan cara tenun dan sulam, maka motif pada kain ini tampak menonjol seperti 3 dimensi. Suku Dawan Amanuban Timur menyebut sotis, sedangkan suku Dawan Amanatun dan Molo menyebut lotis. Penyebutan disesuaikan dengan bahasa suku masing-masing, namun memiliki arti yang sama, yaitu menenun dengan cara mengungkit atau menyulam yang dikenal luas masyarakat sebagai tenun sotis. Ada juga kain sotis yang dihasilkan dengan memakai 2 cara pembuatan, yaitu menenun dengan cara buna dan menyulam dengan cara ungkit atau sotis. Gabungan 2 cara pembuatan ini menghasilkan warna dan desain motif-motif yang indah. Kain yang dihasilkan dari gabungan tenun buna dan sotis tersebut memiliki harga jual yang cukup mahal. Bahan dasar benang dari kapas dan warna diambil dari alam sekitar. Pembuatan dengan bahan alamiah butuh waktu lama karena pembuatan satu pasang kain selimut dan sarung butuh waktu beberapa bulan, namun memiliki harga jual cukup mahal. Seiring perkembangan zaman dan untuk melayani wisatawan serta pembeli yang ingin cepat memperoleh kain sotis, maka bisa juga digunakan benang dan pewarna dari pabrik. Harganya sedikit lebih murah dari memakai bahan alamiah. Pembuatan kain tenun memakai bahan dasar alamiah diawali dengan pengambilan kapas dari pohon kapas, keluarkan bijinya dengan menggunakan alat yang disebut ninis. Setelah bijinya keluar, kapas dihaluskan dan dilembutkan memakai alat yang disebut sifo. Kemudian kapas yang sudah halus itu digiling dengan menggunakan kayu kecil panjang seperti ukuran pencil. Lalu kapas yang sudah digiling dibentangkan dan dijadikan benang dengan menggunakan alat yang bernama inke. Benang yang sudah jadi disusun lalu dinone sebelum diberi warna. Mau dapat hasil yang bagus harus ambil yang tua. Dia punya cara untuk dapat hasil yang bagus harus rendam selama 3 hari. Rendam benang, sehabis masak ini daun, rendam benang di dalam air rendaman, maka hasilnya bagus. Tapi ada proses yang selanjutnya, yaitu pencucian. Bahan-bahan pewarnaan benang diambil dari alam sekitar. Biru tua dan hitam memakai daun pohon tarum, kuning diambil dari kulit pohon mengkudu, putih diambil dari gugur jagung. Bahan-bahan alam ini ditumbuk sampai halus, lalu direndam atau dimasak menggunakan periuk tanah. Setelah menghasilkan warna, maka benang dari kapas tersebut dicelup ke dalam periuk tanah hingga warnanya menjadi padat, kemudian dijemur hingga kering. Dan setelah benang menjadi kering, maka proses tenun mulai dilakukan dengan menggunakan alat-alat tradisional. Mengungkit celah-celah lembaran benang-benang lungsin dengan kayu yang disebut sia. Lalu, masukkan benang pakan berwarna pada helai-helai benang lungsin, kemudian dipadatkan sehingga muncul motif timbul dinamakan sotis atau lotis. Suku Dawan TTS memiliki 3 jenis tenunan, yaitu tenun ikat, tenun buna, dan tenun sotis atau lotis. Tenun ikat adalah kain yang sebelum ditenun, maka helai-helai benang dibungkus dan diikat dengan tali plastik motif yang diinginkan. Kemudian dicelupkan pada saat berwarna, bagian yang diikat tidak akan terwarnai. Tenun ikat dilakukan dengan cara mengikat benang lungsin. Tenun buna adalah pembuatan kain tenun dengan cara memasukkan benang pakan secara horizontal pada benang lungsin menggunakan jari tangan. Benang yang dipakai biasanya telah diikat dahulu dan sudah dicelupkan ke pewarna alami. Pewarna alami tersebut biasanya dibuat dari akar-akar pohon dan ada pula yang menggunakan dedaunan. Tenun sotis atau lotis merupakan perpaduan dari kain tenun dengan gaya sulam. Tampilannya mirip dengan tenun songket,
Proses pembuatannya mirip dengan tenun buna, yakni benang harus diberi warna terdahulu. Penenun lutis lakukan dua pekerjaan sekaligus, yaitu menenun dan menyulam motif sehingga dalam kain terlihat motif seperti 3 dimensi menonjol keluar. Di kelas 4 itu semula belajar tenun asli dari desa Pokoi, tapi sekarang kita sudah menjadi masyarakat tetap desa Kesetnana. Di lutis ini kita harus kombinasi benang, tidak bisa kalau sama dengan buna atau ini supaya benang hanya satu macam. Jadi ketika kita pasang warna itu baru ini. Kalau lutis dari awal kita harus kombinasi memang contoh seperti yang ini. Kalau mau dengan putih ya, yang timbul putih berarti harus hitam di dasar. Kalau lutis kita ungkitnya bukan pakai jari tapi harus pakai sia begini. Kalau buna pakai jari. Kalau selimut kita buat 2 baru kita habis jahit sambung. Berarti itu dia makan 1 minggu. Kalau kita tidak halangan. 1 minggu itu 1, 2, yang 2 ini habis sudah jadi mau selimut atau mau sarung itu. Kalau selena ya 3 hari. Kalau yang pertama ini mungkin neon ini yang pakai nggak di belakang untuk kasih kuat. Atis ini untuk tahan. Kalau yang sedo ini untuk merapatkan, jadi kita itu istilahnya begini. Kalau yang sia yang kecil di depan setelah atis ini untuk bentuk lotis. Lipun dengan ut, fungsinya untuk bisa dia sama dengan ini membentuk ini. Kalau ini hanya penahan dari sini saja, ini juga sia. Kalau ini nekan untuk tahan di bagian atasnya. Ini kalau kami bahasa daerah bilang ini kain nutu. Dia bilang ketupat tapi yang kecil. Kalau orang datang bilang suka seperti apa ya saya buatkan. Saya anak Misa Teta. Umur saya 69, 68, Winlasi. Desanya desa Winlasi. Kalau mengenai lutis ini dari saya pumama, dari nenek buya. Dari saya sekolah SD kelas 4, mama saya ajar tenun ini. Yang ini kain nutu, kalau ini kain naik, lutis kain naik. Kalau pesta adat dipakai ini baru di nenek moyang dong bekil ini pertama kali. Ada yang bekil besar mah model ke ini mah kalau bisa setara satu di sini dia pun lebarnya sampai di sini. Saya pun yang pertama dia pegang sampai sekarang dia tenun. Ada motif berbentuk orang yang dinamakan lutis atau ni. Motif ini memiliki arti laki-laki, kesatria, yang perkasa dan tampan, bekerja keras untuk kehidupan keluarga. Kain ini ditenun oleh para wanita desa yang menyebar di seluruh wilayah daerah Amanuban. Motif dengan adanya jenis bola ketupat dalam kain tenun jenis ini melambangkan kekuasaan atas wilayah yang dikuasai, timur, barat, utara, dan selatan, dan ditinggal oleh satu orang raja dan amaf-amaf yang menguasai wilayah tersebut. Ada motif lutis beknisi atau gigi buaya. Warna dasar adalah putih. Proses pembuatan menyulam motif memakai kurang lebih ada 6 jenis warna. Bahan baku adalah benang sulam dari berbagai jenis merek pabrik. Pewarna dari alamiah dan kimia. Tenun ini dari Kecamatan Kie. Pemakai kain ini adalah raja, tokoh adat, masyarakat kerajaan suku, pedalaman Buti, dan masyarakat Kie. Pada saat upacara adat, resepsi pernikahan, dan masyarakat umum. Warna putih melambangkan pekerja keras, menghidupi keluarga, sedangkan
Motif serta jenis bola ketupatnya memiliki arti kekuasaan atas wilayah yang dikuasai, yaitu timur, barat, utara, dan selatan, dan ditinggal oleh satu orang raja serta amaf-amaf yang menguasai wilayah tersebut. Ada motif lutis kaif atau kait mengait. Dalam bahasa Dawan, kaif adalah pengait dengan bentuk melingkar di ujung. Kain ini memakai warna dasar hitam. Proses pembuatannya adalah tenun dan sulam. Bahan pewarna dari kimia dan alamiah. Jenis bola ketupat warna kuning pada kain ini memiliki simbol ada 4 vektor yang berada di Amanatul Utara. Sebanyak 2 vektor yaitu Bone dan Bana. Dan yang berada di Amanatul Selatan sebanyak 2 vektor yaitu Bokong dan Maun Muti. Dipakai saat acara resmi bangsawan, para tua adat, acara perkawinan, dan busana sehari-hari bagi masyarakat. Berbentuk bola ketupat berwarna kuning melambangkan 4 vektor yaitu Bone, Bana, Amanatul Selatan, Bokong, Maun Muti, Amanatul Utara. Ada motif lutis menutu. Proses pembuatannya dengan cara sulam. Kain ini memiliki warna dasar hitam. Memakai benang sulam warnanya dari kimia, berasal dari Kecamatan Amanatul Utara di Desa Boking, Desa Santian, dan Nuebeba. Kain ini adalah gabungan tenun dan sulam, bermotif guna korsasi, bercorak putih dan corak kuning. Warna dasarnya hitam dikombinasi beberapa warna lain, memakai kapas dan benang sulam. Bahan pewarna dari alam dan kimia. Lutis guna korsasi berasal dari Amanatul Selatan, dipakai para usif dan amaf, yaitu Nikas, Panunaik, Benu, Laos, Afi, Baunsele, Lionokas saat acara adat bangsawan, pernikahan, dan acara adat penting. Arti motif korsasi adalah usif. Merah bola ketupat adalah amaf, motif kecil kolo manu adalah masyarakat, garis-garis bola ketupat adalah batas kekuasaan wilayah. Ada juga motif kain menutu dan kain naik yang berasal dari Amanatul Selatan. Kain menutu adalah motif bola ketupat berukuran kecil, sedangkan kain naik bermotif bola ketupat berukuran besar. Dan juga ada beberapa motif dari Amanuban Barat yang berbentuk kaif dan belat ketupat. Dan terakhir ada juga beberapa motif lutis dari Molo yaitu berbentuk kaif, garis-garis, dan bola ketupat. Ini kain tenun lutis asal dari Amnatun. Cara kerjanya guling benang, guling habis, nono habis, baru kerja. Ada alat-alat ini, jadi kita lutis ame alatnya kasih masuk, pukul baru angkat keluar sia. Begitu terus lutis. Pembuatan guna hanya kita guling benang, nono, langsung pilih dia pun bunga, warna-warni pasang, lutis pakai sia. Ini kita hanya ini pakai satu saja. Saya ini saja saya pakai satu. Taruh satu di sini. Habis saya ambil ini satu. Hanya saya sorong-sorong saja. Sorong-sorong habis angkat. Ini taruh ini lagi. Kalau selendang ini bapak 1 hari 1 malam 1. Kalau ini 3 hari 1. Pakai benang emas mesti kita buat begini. Seiring perkembangan zaman dan untuk mempercepat proses tenun sultis melayani permintaan pembeli, maka perajin tenun sultis memakai benang-benang toko atau benang dari pabrik.
benang toko, yang pertama mungkin kita beli benang, datang kita gulung dulu. Kita gulung kan tidak mungkin dia mau jadiin, kita gulung bulat dulu, baru habis setelah gulung kita mulai istilah lolo begitu. Kalau bahasa timur bilang non. Nanti kita non, setelah non baru kita mulai tenun. Saya nama lengkap Yuda Selmetan, Dusumbi, Desa Tublopo, Kecamatan Umnuban Barat. Usul asalnya saya dari Kampung Tua, None. Kami mau kembangkan lukis atoni atau manusia dengan tokek, dengan buaya. Jadi perlu kita mengembangkan itu supaya kita punya anak-anak ini mengerti. Alat-alat yang dipakai untuk melakukan proses tenun tradisional adalah atis, nekan, didi, liup, alas, ut, beninis, sifo, ingke, dan suti, serta none. Atis merupakan penyangga alat tenun yang berada di bawah kain dan di depan penenun. Nekan adalah penyangga bagian atas alat tenun untuk meletakkan kain agar dapat direntangkan. Lidi sebagai penyangga kestabilan lebar kain tenun. Liup adalah bambu kecil 2 batang sebagai alat pemisah tenunan agar benang pembuat motif bisa dimasukkan di sela-sela kain. Alas adalah tempat untuk duduk yang berisi peregang motif yang disebut sia, dan penahan pinggang yang disebut niu. Ingke adalah alat penggulung benang yang dialasi oleh tempat yang disebut suti. Suti juga adalah alat yang digunakan untuk memintal benang. None merupakan alat untuk merentangkan benang agar bisa diberi pewarna. Ut merupakan kayu besar untuk merapatkan sela-sela kain tenun. Beninis adalah alat untuk mengeluarkan biji kapas. Sifo adalah alat untuk menghaluskan dan melembutkan kapas. Sia adalah alat untuk mengungkit benang agar membentuk motif timbul yang disebut sotis atau lotis. Setelah semua kelengkapan alat tenun tradisional disiapkan, maka proses pembuatan kain tenun disertai berbagai motifnya sudah dapat dilakukan. Suku Dawan memiliki filosofi warna tersendiri, yaitu hitam artinya toh atau masyarakat, merah artinya pemerintahan atau anak planet, putih artinya hidup suci sesuai ajaran Tuhan Maha Kuasa, hijau artinya jaga kesuburan alam. Kain tenun bagi orang Dawan Timur adalah harga diri dan kekuatan jiwa untuk menjalani kehidupan penuh arti mulia. Bagi orang Dawan TTS, menenun adalah menyatukan nilai-nilai luhur sebagai simbol perjuangan, penghormatan, persatuan erat, keagungan, mulia, dan sakral. Berpakaian kain tenun adat dilengkapi dengan motif-motif luhur adalah bentuk penghayatan kepada Tuhan Maha Pencipta yang selalu menuntun kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Itulah keyakinan turun-temurun suku Dawan Timur Tengah Selatan.